Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Rizky Fadilah, Jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan Biro Perencanaan Keuangan dan Umum Universitas Samudra sebagai peserta latsar CPNS tahun 2026 angkatan 16. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pelaksanaan aktualisasi dengan judul Penyusunan Peta Organisasi Biro Universitas Samudra sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra. Aktualisasi ini dilatar belakangi oleh perlunya penyusunan peta organisasi yang sesuai dengan Aturan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra atau OTAKER yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pada unit-unit kerja di Universitas Samudra. Struktur organisasi yang terdokumentasi dengan baik akan memudahkan koordinasi, memperjelas pembagian tugas, dan mendukung tata kelola organisasi yang efektif sesuai dengan ketentuan OTAKER Universitas Samudra. Untuk mendukung hal tersebut, disusun peta organisasi yang menggambarkan struktur organisasi, rincian tugas dari setiap unit kerja sehingga dapat menjadi dokumen yang mendukung penyelenggaraan organisasi yang baik. Pelaksanaan aktualisasi terdiri atas 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah analisis regulasi dan struktur organisasi. Pada kegiatan ini dilakukan inventarisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Universitas Samudra sebagai dasar penyusunan peta organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi dan rincian tugas dengan mempertimbangkan fungsi unit, beban kerja, serta efektivitas organisasi. Kegiatan kedua yaitu evaluasi struktur organisasi dan pembagian tugas pada Biro Universitas Samudra berdasarkan OTAKER dan rincian tugas. Pada tahap ini dilakukan evaluasi struktur organisasi dan pembagian tugas Biro pada Biro Perencanaan Keuangan dan Umum. Selanjutnya, evaluasi dilakukan terhadap struktur organisasi dan pembagian tugas Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama. Tahap berikutnya dilakukan analisis hubungan antar kerja unit. Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen tugas dan fungsi seluruh unit kerja beserta bagan hubungan kerja. Kegiatan ketiga yaitu penyusunan usulan pembagian kelompok kerja pada Biro Universitas Samudra. Berdasarkan hasil evaluasi struktur organisasi, pembagian tugas, dan hubungan kerja yang telah dilakukan sebelumnya, tahap pertama dilakukan penyusunan usulan pembagian kerja pada Biro Perencanaan Keuangan dan Umum. Selanjutnya dibuat penyusunan usulan pembagian kelompok kerja pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama. Tahap terakhir dilakukan visualisasi usulan pembagian kelompok kerja pada kedua biro tersebut. Melalui kegiatan ini, dilakukan penelaahan kembali terhadap usulan pembagian kelompok kerja pada Biro PKU dan Biro AKK untuk memastikan kesesuaian dengan organisasi dan tata kerja Universitas Samudra, rincian tugas unit kerja, serta kebutuhan organisasi. Kegiatan keempat, pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD, pembahasan usulan pembagian tugas, fungsi, dan kelompok kerja Biro Universitas Samudra. Pada tahap ini dilakukan persiapan FGD untuk membahas pengelompokan tugas dan fungsi ke dalam kelompok kerja yang telah disusun. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan FGD, pembahasan usulan pengelompokan tugas dan fungsi ke dalam kelompok kerja. Tahap terakhir yaitu perumusan hasil FGD dan penyempurnaan usulan bagan pembagian tugas dan fungsi ke dalam kelompok kerja. Hasil dari kegiatan ini berupa notulensi, daftar hadir FGD, dokumen kegiatan, serta perumusan hasil FGD berdasarkan masukan-masukan yang diterima dari peserta FGD. Melalui pelaksanaan aktualisasi ini, saya menerapkan nilai-nilai berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam setiap tahapan kegiatan sebagai wujud komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Harapan saya, penyusunan peta organisasi pada Biro Universitas Samudra ini dapat mendukung tata kelola organisasi Universitas Samudra yang lebih efektif, meningkatkan koordinasi antar unit kerja, serta menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian video singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.